Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnafar Ramadan dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1C akan mempresentasikan tentang ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Yang pertama ada makna ibadah. Makna ibadah secara umum, ibadah segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap pencipta sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Makna ibadah secara bahasa, ibadah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Makna ibadah secara bahasa Arab, ibadah berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Makna ibadah secara istilah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Makna ibadah secara jumhur ulama, ibadah yang nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diaman. Berdasarkan makna ibadah semuanya di sini, makna dari ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sebagai insan yang senantiasa mengabdi kepadanya. Kemudian ada klasifikasi ibadah. Macam-macam ibadah ada dua, ibadah qasah atau mahdah, yaitu ibadah yang ketentuan dan pelaksananya telah ditetapkan oleh Mas dan merupakan syari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah Subhanahu wa taala, contoh salat, puasa, zakat dan haji. Yang kedua adalah ada ibadah ammah, yaitu semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh minum, makan dan bekerja mencari nafkah. Kemudian ada fungsi ibadah. Dalam hidup ini kita tidak pernah meminta untuk lahir ke alam dunia. Kita tidak pernah meminta dilahirkan di mana dan bagaimana bentuk wajah serta warna kulit kita. Itu semua adalah anugerah dari Sang Pencipta. Maka jauh di lubuk hati kita yang terdalam akan muncul suatu pertanyaan, siapa yang memberikan ini semua? Melalui proses perenungan yang dipanjang dan mendalam, sampailah jawaban kita bahwa yang memberikan ini semua adalah Allah. Maka hal ini akan mendorong kita secara fitrah untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah tidaklah seperti kita kepada manusia, misalkan cukup mengucapkan terima kasih, melainkan mempergunakan apa yang Allah dianugerahkan kepada kita dapat digunakan sesuai dengan kehendak dan keridhaan si pemberi. Perbuatan manusia yang senantiasa berterima kasih kepada Allah itulah yang disebut ibadah. Untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasihnya kepada Allah, maka Allah mengutusnya para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepadanya, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Kemudian adalah syarat diterimanya ibadah. Ada 5. Yang ke-1, kesahan suatu amal. Suatu perbuatan tidak sah kecuali ada rukun itu dan ia bagian dari perbuatan itu. Contohnya tidak sah sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Yang kedua ada keikhlasan seorang hamba. Melakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk dan karena mengharap ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat, sehingga tidak terbersit dalam hatinya mengharapkan atau bergantung pada pandangan manusia sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik kecil. Yang ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Melaksanakan suatu
Peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata, namun terus berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya di samping kuantitasnya. Sesungguhnya dalam meningkatkan kualitas suatu ibadah senantiasa didukung oleh kedalaman ilmu dan kebeningan hati. Nomor 4 ada ittiba. Artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 5 melaksanakan pesan moral ibadah. Diterima tidaknya ibadah seseorang sangat bergantung juga sejauh mana kita memahami pesan moral atau nilai-nilai ibadah untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud ketakwaan. Prinsip ibadah ada 3. Yang ke-1 hub cinta, khauf takut, roja harapan. Nomor 1 hub cinta. Allah berfirman, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang pencaci. Qiyas Al-Maidah ayat 54. Kemudian contoh ibadah yang ideal, ibadah yang didasarkan pada rasa cinta dan keikhlasan seorang hamba kepada penciptanya. Bukan amal karena ingin balasan surga, karena ibadah jenis itu adalah ibadahnya pedagang yang selalu berhitung untung rugi. Bukan pula karena takut kepada Allah, karena ibadah model ini menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah ibadahnya budak. Ibadah Nabi SAW adalah ibadah karena cinta, ibadah seorang yang bebas merdeka, bukan budak yang takut dipecat majikannya. Nomor 2 khauf atau takut. Khauf atau takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya Subhanahu wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Macam-macam khauf ada 5. Khauf syirik, khauf maksiat, khauf ibadah, khauf wam, khauf tabiat. Khauf wam yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau ada penyebabnya tetapi ringan. Takut yang seperti ini amat tercela, bahkan akan memasukkan pelakunya ke dalam golongan para penakut. Kemudian ada khauf ibadah. Khauf ibadah yaitu takut kepada Allah karena dia Maha kuasa atas segala sesuatu, memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya, memberi kepada siapa yang dikehendakinya dan menahan dari siapa yang dikehendakinya. Di tangannya lah kemanfaatan dan kemudaratan. Inilah yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan khauf sir. Kemudian ada khauf tabiat yaitu seperti takutnya manusia dari ular, takut singa, takut tenggelam, takut api atau musuh dan lain-lain. Kemudian ada khauf maksiat yaitu seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Kemudian ada khauf syirik. Khauf syirik yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah, seperti kepada para wali, jin, patung-patung dan lain-lain. Kemudian ada nomor 3 ada roja atau harapan. Secara bahasa roja secara bahasanya artinya harapan atau cita-cita. Roja secara istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Memalingkan kepada selain Allah adalah kesyirikan, bisa berupa syirik besar ataupun kecil tergantung apa yang ada dalam hati orang yang tengah mengharap. Terima kasih atas perhatiannya.
Maaf bila banyak kekurangannya. Saya Anafran Ramadan. Ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.